Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari Mas Sanjaya tentang darah haid. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memuaskan, dan apabila nanti ada keliruan atau kesalahan baik dari pengertian maupun dari bacaan lafaz, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritikan dan komen Anda kami tunggu di kolom komentar. Mudah-mudahan jawaban ini menjadi jawaban yang barokah, yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Haid yang merupakan siklus bulanan perempuan tidak hanya berpengaruh pada aspek hormonal, namun tentunya juga berpengaruh secara hukum, utamanya berkaitan dengan kewajiban ibadah. Yang semula kewajiban puasa menjadi tidak wajib, dan yang semula harus sholat 5 waktu dalam sehari menjadi tidak wajib selama haid masih berlangsung. Meski demikian, ibadah-ibadah tersebut ada yang perlu diqodho setelah haid selesai seperti puasa, dan ada yang tidak wajib diqodho seperti sholat 5 waktu. Puasa menjadi salah satu ibadah yang wajib diqodho karena dianggap sangat mudah dan tidak memberatkan untuk dilaksanakan bagi seorang wanita saat darah mulai berhenti. Hal ini karena puasa fardu hanya terjadi dalam 1 tahun sekali dengan jumlah sebanyak 1 bulan. Selain itu, ada juga ibadah yang tidak perlu diqodho seperti sholat 5 waktu. Secara umum, sholat yang ditinggalkan orang haid memang tidak wajib untuk diganti atau qodho, dengan alasan kewajiban mengqodho sholat dianggap dapat menjadi aturan syariat yang memberatkan wanita. Hal ini tak lain karena sholat merupakan ibadah yang dilakukan sebanyak 5 kali dalam sehari. Adapun saat berhenti haid, sholat yang wajib diqodho sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Sulaiman Al-Bujairimi. Walau zalat hadhil asbab al-mani'atu min wujubis shalah wa qad baqiya minal waqti qadru takbiratin fa aktsara wajibat as-salat. Li'anna al-qadra alladhi yata'allaqu bihil ijabu yastawi fihi qadrur raq'ati wa duniha. Andaikan sebab-sebab yang mencegah dari kewajiban sholat hilang, sedangkan waktu sholat masih tersisa cukup untuk sekira membaca takbiratul ihram atau lebih, maka wajib baginya untuk mengqodho sholat. Karena kira-kira waktu yang berkaitan dengan kewajiban sepadan dengan kadar 1 rakaat atau kurang dari 1 rakaat. Penjelasan berada di Sulaiman Al-Bujairimi, Khosyah Al-Bujairimi Al-Khatib, halaman juz 1 halaman 114. Sebagai tambahan, khusus dalam kasus bersuci wanita yang bersuci di waktu yang mungkin dilakukan jamak sholat dengan sholat sebelumnya, wajib pula untuk mengqodho sholat sebelumnya sebagaimana penjelasan berikut. Wajibu az-zuhru ma'al asri bidraki qadri zamani takbiratin akhar waqtil asri wa tajibul maghribu ma'al isya bidraki dzalika akhar waqtil isya littihadi waqtaid dhuhri wal asri wa waqtail maghribi wal isya'i fil udhri fa fil dururati aula. Dan wajib mengqodho sholat duhur beserta asar dengan menemui waktu sekira cukup untuk membaca takbiratul ihram saat akhir waktu asar, dan wajib mengqodho sholat maghrib beserta isya saat menemui akhir waktu isya karena menyatunya 2 waktu sholat duhur dan asar serta maghrib dan isya dalam uzur, sehingga dalam kondisi darurat menjadi lebih utama. Al-Bujairimi juz 2 halaman 40. Allahu a'lam bishawab. Itulah apabila waktu haid itu berhenti pada waktu duhur atau datangnya haid itu pada waktu duhur, pada pas waktu duhur itu sampai, akan tapi andaikan
melaksanakan takbiratul ihram itu bisa, maka sholatnya itu wajib diqodho. Apabila ketika melaksanakan takbiratul ihram itu tidak bisa, maka sholatnya itu tidak wajib diqodho. Begitu Mas Sanjaya penjelasannya. Terima kasih kami ucapkan. Apabila ada kesalahan baik dari bacaan lafadz maupun dari pengertian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.